Halo teman-teman, buat kalian yang saat ini butuh hiburan, ada referensi film yang bisa dijadikan tontonan santai saat mengisi waktu luang kalian nih. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film berjudul Kiss dan Anne. Diangkat dari kisah nyata sang penulis, berkisah tentang perjalanan sepasang anak muda yang tengah jatuh cinta dan menemukan arti sebuah komitmen. Diperingatkan dalam video ini berisi full spoiler ya. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Kiss dan Anne adalah film drama romantis Indonesia tahun 2021 yang disutradarai oleh Rizky Bahaki. Film ini diangkat dari kisah nyata dan diadaptasi dari novel karya Rintik Seduh atau Nadifa Alia Tisana. Dibintangi oleh Junior Robert sebagai Kiss, Hanggini Purindareto sebagai Anne, Roy Sungkono sebagai Bayu. Film ini menceritakan tentang perjalanan cinta antara Kiss dan Anne. Anne merupakan sosok gadis mandiri yang selalu berkata apa adanya, jago meledek, dan menginginkan cinta yang dapat bertahan lama. Ia jatuh cinta dengan Kiss yang digambarkan sebagai laki-laki dambaan dengan sifatnya yang misterius. Awal pertemuan mereka adalah dari ketidaksengajaan. Pada saat itu, sekolah Anne mengadakan acara pentas seni dan Anne berperan sebagai ketua panitia. Dan Kiss yang merupakan alumni dari sekolah tersebut diundang untuk tampil bermain band. Kiss menyukai keberanian dan jawaban jujur Anne yang sedikit pedas dan mulai tertarik kepadanya. Sejak saat itu, Kiss mendekati Anne dengan secara misterius. Kiss selalu mencari cara untuk bisa berkomunikasi dengan Anne. Seiring berjalannya waktu, benih cinta pun mulai tumbuh di antara mereka berdua. Saat kencan pertama, Kiss mengajak Anne pergi ke pantai yang belum pernah didatanginya. Anne menerima banyak kejutan dari Kiss, si dewa misterius ini. Mereka menghabiskan waktu dengan bercerita. Lalu mereka pergi ke rumah pohon. Di sana, Kiss menyanyikan sebuah lagu yang menggambarkan keadaan orang tuanya pada saat masih bersama dan berpisah. Di sana, Anne juga bercerita tentang mamahnya yang harus jadi tulang punggung karena papahnya mengalami serangan jantung. Karena itu, Anne harus masuk fakultas negeri. Di tengah percakapan, Kiss menerima telepon dari mamahnya. Kiss berbohong pada mamahnya dan Anne tidak suka itu. Anne yang tidak mau menjalani hubungan backstreet meminta Kiss untuk jujur kepada sang mama. Kiss mengakui kesalahannya dan bilang juga kalau dia akan kuliah di Berlin. Anne shock, marah, dan bingung dengan keadaan saat ini. Entah mana yang lebih sakit, gak tahu atau mencari tahu. Entah mana yang lebih menyedihkan, dengar kebenaran atau hidup dalam kebohongan yang menyenangkan. Kalau saja pondasinya bisa saling jujur dan percaya, kita tahu kata kecewa tidak akan datang untuk menyapa. Anne juga mempunyai banyak teman yang selalu mendukungnya dan memberikan masukan dalam hubungannya dengan Kiss. Kiss juga bilang kalau dia jujur tentang hubungannya dengan Anne, mamanya pasti tidak setuju. Karena Kiss harus fokus dengan kuliah bisnisnya di Berlin. Mama Kiss yang sangat protektif pada anaknya. Kiss memberitahu hal ini kepada Anne dan berjanji akan datang di momen-momen penting seperti hari ulang tahun dan acara wisuda sang kekasih. Dengan berat hati, Anne pun merelakan Kiss. Pada awal masa menjalani hubungan jarak jauh, Kiss selalu memberi kejutan kepada Anne lewat orang-orang terdekatnya. Namun, situasi segera berubah dan hubungan keduanya menjadi dingin. Kiss seringkali tidak membalas pesan yang dikirim Anne. Hal ini membuat Anne bimbang dan merasa hubungannya dengan Kiss tidak akan bertahan lama. Anne yang sudah lelah menunggu Kiss pun memutuskan hubungan mereka. Dia bahkan melarang Kiss menghubunginya lagi. Di tengah titik terendah dalam hidup Anne, saat papahnya mengalami serangan jantung kembali, Anne memutuskan untuk bekerja. Dan hadirlah Bayu yang menguatkan dan mampu menggantikan sosok Kiss dalam hati Anne. Bayu menemani Anne pada masa-masa sulit, hingga ia mampu bangkit kembali. 4 tahun kemudian, Kiss pulang ke Indonesia setelah menyelesaikan studinya, tepat di hari ulang tahun mamahnya.
Di sana mereka berargumen tentang bagaimana mamahnya yang belum bisa move on dengan bencinya terhadap papahnya dan menjadikan Gis pelampiasannya. Gis mencoba menjelaskan kepada mamahnya kalau dia ini Gis, bukan bayangan dari papahnya. Mamanya minta maaf karena terlalu keras kepada Gis dan hubungan keduanya membaik. Keesokan harinya, Gis mendatangi acara wisuda N dan akan menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Namun, Gis sudah terlambat karena N telah menerima lamaran Bayu. N yang mengetahui kejadian yang sebenarnya setelah Gis menjelaskan merasa bersalah karena dia mematahkan janjinya begitu saja. Dan film pun berakhir di sini. Untuk ringkasan di film ini memberikan pesan dan makna tersendiri ya. Inti cerita dari film ini berkisar pada seberapa kuat seseorang bertahan dalam hubungan jarak jauh, menghilangkan kecurigaan dan kekecewaan yang kadang mampir dalam menjalani hubungan. Film Gis dan N ini cocok bagi mereka yang tengah menjalani hubungan jarak jauh supaya bisa lebih berdamai dengan diri sendiri dan pasangan. Terlebih, komunikasi yang baik memang kunci dari hubungan jarak jauh. Hal itu tak bisa dilakukan oleh Gis maupun N. Gis yang begitu mudah menghilang dan N yang begitu gampang menyerah. Jadi alasan hubungan mereka memburuk di pertengahan film. Untuk kamu yang menyukai aliran romantis dengan konflik asmara, mungkin akan menyukai jalan cerita yang ditawarkan dalam film ini. Namun bagi kamu yang sulit menerima cerita yang mengarah ke sad ending, sepertinya harus siap bersabar saat menyaksikan. Dan masih banyak lagi pesan dan makna yang bisa kita ambil dari film ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar makna dan pesan apa yang kalian dapat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk kasih like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!